Selamat berjumpa lagi. Pada kesempatan ini kita akan belajar operasi matrik dengan menggunakan Excel. Di sini yang pertama adalah kita akan belajar tentang penjumlahan matrik. Suatu matrik bisa dijumlahkan apabila dia mempunyai orto yang sama, artinya dimensi yang sama. Di sini ada matrik A dan matrik B. Matrik A dimensinya 3x3, matrik B juga dimensinya 3x3. Oleh karena itu, kedua matrik ini bisa dilakukan operasi penjumlahan. Caranya adalah di sini kita sama dengan, kemudian kita klik A, ya, sel sini, kemudian ini tambah, kemudian 1, ya, kita klik enter. Untuk selanjutnya ini kita copy, kemudian kita paste ke sel yang lainnya, ya. Maka itu terjadilah penjumlahan. Ini bisa kita cek ya, untuk yang sel yang kolom kedua, 2 tambah 3 tambah 2, 5, 5 tambah 3, 8, dan 8 tambah 2, 10, 15 tambah 2, 17, 10 tambah 5, 15. Benar ya? Oke, demikian juga untuk yang pengurangan. Untuk bisa dilakukan pengurangan matrik, maka harus mempunyai dimensi yang sama. Dalam hal ini A dan B adalah dimensinya sama, adalah 3x3. Caranya sama dengan yang penjumlahan, hanya saja di sini pengurangan sama dengan 2 dikurangi 1, ya, kemudian enter. Kemudian ini kita copy paste ya. Paste, kemudian kita paste. Nah, kita sudah dapatkan hasilnya ya. 5 kurangi 3, 2. Kita cek random saja ya, 15 kurangi 2, 13. Berarti hasilnya sudah oke ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah transpose matrik. Transpose matrik itu adalah di mana baris menjadi kolom ya. Dalam hal ini matrik A akan kita lakukan menjadi matrik transpose. Sehingga ini kalau misalkan baris 2, 3, 5, nanti seharusnya akan menjadi kolom di matrik transposnya. Caranya adalah di sini sudah kita siapkan dimensinya ya. Karena transpose matrik itu adalah bisa dimensinya sama atau bisa dimensinya baris kolomnya bisa juga tidak sama ya. Di sini transpose matriknya adalah kita lakukan sama dengan ya. Kita lakukan blok dulu semuanya, semua yang untuk jawabannya sama dengan, kemudian kita klikkan transpose. Di sini sudah ada transpose. Kita klik ya. Kemudian ini kita blok. Kemudian kita kurung tutup ya. Kemudian tekan tombol enter, shift dan tekan tombol control, shift dan enter berbarengan. Ya. Maka kita akan dapatkan matrik transposnya. Di sini 2, 3, 5 menjadi kolom 2, 3, 5, 8, 15, 10 menjadi 8, 15, 10, 10, 7, 9, 10, 7, 9 menjadi kolom. Oke ya. Nah, berikut adalah contoh kalau misalkan baris dan kolomnya tidak sama ya. Seperti ini. Pertama ini kita blok dulu. Kemudian sama dengan, kemudian kita klikkan transpose ya, muncul transpose ini. Kemudian kita sorot ini, kemudian kita kurung tutup, kemudian tekan tombol Ctrl, Shift dan Enter berbarengan. Oke, maka kita dapatkan matrik transposnya. Oke, selanjutnya adalah kita membuat matrik inverse. Matrik inverse dari matrik A, yang ini kita akan inversekan menjadi sebelah di sini. Jadi khusus untuk matrik inverse dia harus matrik bujur sangkar. Kemudian kita blok ini sama dengan M inverse. M inverse ini kita pilih, klik. Kemudian ini kita blok. Kemudian kurung tutup ya. Kemudian tekan tombol Ctrl, Shift dan Enter berbarengan. Hasilnya kita dapatkan ya. Kemudian kalau matrik A dengan matrik A inverse-nya gitu kita kalian, maka akan kita dapatkan matrik satuan ya. Kita coba kita kalikan perkalian matriknya ya.
ini kita blok, kemudian sama dengan ya, sama dengan kemudian perkalian matrik mul ya, mul. Oke, kemudian ini kita blok matrik yang pertama, kemudian sama dengan, kemudian kita blok matrik yang kedua, kemudian kurung tutup. Ya, sebelum kita enter adalah kita tekan tombol berbarengan, tombol Ctrl, Shift dan Enter berbarengan. Ya. Maka ini adalah 10 pangkat minus 7 itu sebetulnya 0 ya. Jadi kalau ini kita buat decimal pointnya ini kita hilangkan ya. Ya ini. Nah, ini menjadi demikian ya. Jadi demikian. Sehingga ini menjadi matrik satuan ya. Oke ya. Jadi kalau suatu matrik dikalikan dengan matrik inverse-nya akan menjadi matrik satuan. Kemudian determinan. Untuk determinan di sini adalah ini sama dengan mdeter. Nah, mdeterm. Kita klik, kemudian kita blok ini matrik A-nya. Kemudian kurung tutup, kemudian kita enter. Maka determinannya adalah minus 256. Oke. Kemudian ini adalah perkalian matrik ya, perkalian matrik itu adalah dimensinya adalah di sini adalah 3x3 dikalikan 3x3. Yang paling penting adalah di sini banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom ya. Banyaknya baris di matrik pertama harus sama dengan banyaknya kolom di matrik yang kedua. Saya ulangi lagi, untuk perkalian matrik adalah di sini misalnya 3x3, di sini 3x3. Jadi banyaknya kolom di matrik yang pertama itu sama dengan banyaknya baris di matrik yang kedua. Ya. Oke ya, sekarang kita kalikan. Di sini kita blok, kemudian sama dengan multiplication ya. Klik ya, kemudian nih kita blok, kemudian koma, kemudian ini kita blok ya, kemudian kurung tutup, kemudian tekan tombol Ctrl, Shift dan Enter berbarengan. Ya. Maka kita dapatkan hasil perkaliannya ya. Nah, untuk contoh yang berikutnya adalah di sini matriknya dimensinya tidak sama, tetapi di sini adalah banyaknya, di sini adalah 3x3, kemudian 3x4 ya, 3x4 ya. Jadi banyaknya kolom baris pertama itu harus sama dengan banyaknya baris pada matrik yang kedua ya. Jadi saya ulangi, adalah banyaknya kolom pada matrik yang pertama itu harus sama banyak dengan banyaknya baris pada matrik yang kedua. Di sini 3x4, kemudian di sini adalah 3x3 matrik A-nya, kemudian matrik B-nya 3x4, maka hasilnya adalah 3x4 ya. Sehingga ini kita bisa lakukan, kita blok, kemudian sama dengan kemudian multiplication, kemudian kita blok matrik yang pertama, koma, kemudian blok matrik yang kedua, kita blok ya, kemudian kurung tutup ya, kemudian tekan tombol Ctrl, Shift dan Enter berbarengan ya. Oke. Kemudian di sini kita akan coba menghitung determinan dari matrik G yang dimensinya 4x4 ya. Jadi determinan itu untuk matrik yang bujur sangkar ya. Di sini kita ke determine ya. Kemudian ini kita blok ya. Kemudian kita kurung tutup, maka dia dapatkan determinannya positif ya. Kemudian kita akan inverskan matrik 4x4 ini ya. Di
Di sini kita blok, kemudian M inverse ya. Kemudian kita blok matriknya, kemudian kurung tutup, kemudian tekan tombol Ctrl, Shift, dan Enter berbarengan. Oke. Nah, kemudian kalau kita mau cek ya, ini kita kalikan matrik G-nya dengan matrik G inverse ya. Harusnya dia akan menjadi matrik satuan ya. Ini sama dengan kita kalikan, berarti MM multiplication. Oke. Kemudian ini kita blok matrik G yang pertama, kemudian koma, kemudian ini matrik yang kedua, kurung tutup, tekan tombol Ctrl, Shift, dan Enter berbarengan. Oke, maka ini kita dapatkan matrik satuan ya, berarti matrik inverse G-nya sudah benar. Nah, itulah beberapa operasi matrik dengan menggunakan Excel. Semoga dengan bantuan Excel ini kita bisa lakukan operasi matrik walaupun dimensinya besar sekalipun ya. Semoga video ini bermanfaat.